Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, baik yang melalui radio maupun yang melalui Zoom. Dengan harapan dan doa semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, dalam ampunan dan maghfirah Allah, dalam hidayah dan taufik Allah, hingga kita Allah berikan keberkahan hidup kita, dan setiap hari bersamaan dengan taklim yang kita laksanakan, bersama itu pula hidayah, taufik, rahmat Allah diberikan kepada kita dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan bab dusta. Silakan dibaca halaman 167 Al-Faqih dari Ibnu Mas'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabnya Tanbihul Ghafilin, halamannya 167. Al-Faqih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, keterangan yang paling benar adalah kitab Allah atau Al-Quran, dan ucapan termulia adalah zikrullah, kalimat thayyibah, dan separah-parah buta adalah buta hati. Sedikit tapi mencukupi adalah lebih berharga daripada banyak melupakan. Dan penyesalan tiada terhingga adalah kelak di hari kiamat. Sebaik-baik kekayaan adalah kaya hati. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Arak, khamar adalah gudang segala dosa. Dan wanita adalah perangkap setan. Dan kepemudaan adalah setengah bagian dari gila. Seburuk-buruk penghasilan adalah riba. Dan sebesar-besar dosa adalah pendusta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dusta adalah tidak patut kecuali di 3 tempat. Yang pertama, ketika perang. Yang kedua, ketika mendamaikan 2 orang yang berselisih atau bertengkar. Yang ketiga, demi kemaslahatan atau memperbaiki akhlak istrinya. Al-hadis. Terus apa udah, Guru? Udah, ganti yang lain. Terima kasih. Bu Haji Adek. Bismillahirrahmanirrahim. Punya, beli. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan seorang tabi'in, camkan, benar adalah perhiasan para wali Allah, sedang dusta alamat celaka. Firman Allah Subhanahu wa taala, hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Artinya di saat kita yang bermanfaat hanyalah kebenaran orang-orang siddiq. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergaulah dengan orang-orang yang jujur. Walladzina ja'u bisidqi wa saddaqu bihi ulaika humul muttaqun. Artinya, orang-orang yang datang menyampaikan kebenaran dan melakukan kebenaran itu
Mereka itulah orang-orang yang takwa. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Artinya, bagi mereka tersedialah segala apa yang mereka inginkan. Sedangkan para pendusta dicela dan dikutuk Allah. Dalam firman-Nya, kutilal kharrusuna. Artinya, sungguh celaka orang-orang yang suka berdusta. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Artinya, tiada orang kejam melebihi atau kejamnya orang yang berdusta kepada Allah. Mereka disuruh masuk Islam tapi berpaling darinya. Allah tidak akan menunjuki orang-orang kejam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, lanjutan dari masalah dusta. Qala al-Faqih radhiyallahu anhu haddatsana Muhammad bin Fadl haddatsana Abu Huzaifah. Panjang, langsung saya ini. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala asdaqul hadisi kalamullah. Sepaling-paling baik kalam, ucapan itu adalah kalamullah, ucapan Allah, Al-Quran. Sebaik-baik dasar untuk kita jadikan pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Bukan kata manusia, tapi kata Al-Quran, yaitu kata Allah, baik yang berupa perintah, maupun larangan, maupun riwayat, cerita, sejarah masa lalu, yang paling benar adalah cerita dari Al-Quran. Adapun cerita dari manusia-manusia biasa, mungkin saja karena sesuatu ia mengambil cerita itu. Tapi kalau cerita, riwayat yang ada di dalam Al-Quran, itu jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asraful hadisi zikrullah. Sepaling mulia zikir adalah zikrullah. Jadi pada saat kita berzikir, itulah kita saat-saat yang paling mulia lisan kita ucapkan. Wa syarrul a'ma amal qalb. Sejahat-jahat kebutaan adalah kebutaan mata hati. Kebutaan mata yang di kepala itu masih lebih bagus daripada hatinya yang tidak melihat sama sekali. Ya, kalau mata hati sudah tidak melihat atau tidak mau melihat kebenaran, dia lebih senang kepada dusta dan dusta, itulah yang paling tidak baik. Wa ma qalla wa kafa wa khairu mimma kasura wa alha. Sedikit itu lebih baik daripada banyak, kadang-kadang lupa dikerjain. Jadi rutin, continue amal ibadah kita, ya itu yang lebih baik. Daripada kalau banyak-banyak itu hilang lagi 3 bulan, 4 bulan baru ngikut lagi, baru baca lagi Quran. Jadi rutin kita baca Quran setiap hari, maka akan hatam nantinya. Wasyarun nadamatu yaumil qiyamah. Ya, sejahat penyesalan yang paling parah adalah penyesalan di yaumil qiyamah. Kalau sekarang menyesal masih ada kesempatan. Karena kita sadar banyak yang yang tertinggal masa lalu, baik kewajiban, baik sedekah dan sebagainya, masih ada sisa harta kita. Sekarang masih bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah di alam kubur, sudah di alam barzah, sudah apalagi nanti di hari kiamat, maka itu satu penyesalan yang paling tidak baik atau paling parah. Wa khairu zad taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi sebaik-baik bekal buat akhirat adalah takwa. Kalau sebaik-baik bekal kita mau pergi ya uang, ya kita kantongin di dompet banyak lebih enak. Tapi kalau untuk pergi ke alam barzah, rekreasi barzah, kembali pulang kampung adalah takwa. Dengan takwa jadi modal
Kita bisa ibadah, kita bisa baca Quran, kita bisa zikir, kita bisa istighfar, baca selawat. Berkat dari takwa itu sendiri. Wal khamru jima'ul ism. Khamr itu, mabok itu adalah gudangnya dosa. Paling berat dosa dari mabok, karena hasil dari mabok itu akan mudah orang melakukan perbuatan dosa-dosa lainnya. Wan nisa'u habailus syaitan. Sebagian wanita adalah alat syaitan atau diperalat oleh syaitan. Makanya saya maknain sebagian. Kalau bilang wanita-wanita itu adalah bagian perantap syaitan, nanti ada yang tersinggung. Sebagian wanita ada yang dijadikan perangkap syaitan. Ya, dengan cara apalagi wanita-wanita yang berfaras cantik itu bagian yang paling empuk buat perangkap syaitan. Apabila di diri wanita itu tidak ada dasar ajaran agama, maka kecantikan yang diberikan Allah kepadanya yang seharusnya untuk disyukuri, tapi mereka pajang, mereka umbar, mereka promosikan tanpa menutup aurat. Ya, itulah perangkap syaitan namanya. Tapi wanita solehah, wanita-wanita solehah, istri-istri solehah, insya Allah dia akan tetap komitmen menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menghormati suaminya, cinta setia kepada suaminya saja, tidak kepada yang lain. Wasyababu suhbatun minal junun. Masa muda itu bagian dia masa kegilaan. Masa muda adalah sebagian dari masa kegilaan. Makanya banyak anak-anak muda yang tidak didasari oleh ajaran agama, dia mudah berbuat seperti orang gila, ya, tanpa disadari apa yang dia lakukan itu. Kadang-kadang dia pakai celana yang robek, ya nggak? Mestinya kalau kita mau pergi kan pakai celana yang baik, yang robek itu kita nggak pakai. Tapi justru sekarang anak-anak muda cenderung kepada pakai celana yang sudah pada robek ya. Sengaja dipilih celana-celana yang robek dia pakai. Itu adalah bagian dari orang gila kalau kata di sini. Wasyarul makasib kasbur riba. Sejahat-jahat usaha pekerjaan adalah pekerjaan yang riba. Wa azamul khataya al-lisan al-kuzub atau al-kazub. Sebesar-besar dosa lisan adalah dusta. Sebesar-besar dosa lisan adalah dusta. Bohong itu adalah paling besar dosa yang dilakukan oleh lisan kita. Selain makan barang haram, apalagi minuman yang memaboki, makanan dari hasil haram, bicaranya dusta dan sebagainya. Waduh, itu dari gudang dosa pada diri orang itu sendiri. Laksana gudang sudah gudang dosa. Kemudian daripada haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim ibnu Yusuf, haddatsana Sufyan ibnu Abi Husain, yablughu bi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai kepada Nabi, apa kata Nabi? Al-kadzibu la yasluhu illa fi salas. Dusta itu tidak baik, haram hukumnya, dilarang kecuali 3 macam. Kecuali 3 kesempatan. Boleh orang itu berdusta. Yang pertama, fil harbi, ketika perang. Ketika dalam kondisi perang, kita ditanya, di mana jenderal di perang kita? Maunya ditanya, mana jenderal? Kenal nggak kamu? Kita bilang nggak kenal. Di mana tempat apa namanya para pejuang-pejuang itu, di mana siapa orangnya? Kita bilang nggak kenal. Wajib hukumnya untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang dicari oleh musuh-musuh kita. Jadi dalam kondisi tidak aman, apalagi yang dicari adalah para ulama, yang dicari para jenderal, yang dicari para pemimpin-pemimpin oleh musuh kita, maka saat itu hukumnya wajib kita bohong demi menyelamatkan